Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita mengetahui bagaimana sejarahnya, kita harus mengetahui apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekarang kita masuk ke kurikulum yang pertama, kurikulum 1947 atau yang biasa disebut rencana pelajaran. Kurikulum ini merupakan yang pertama kali lahir di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Saat itu, istilah yang digunakan adalah rencana pelajaran dengan pengaruh kuat dari sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah menghapus jejak pendidikan kolonial dan membangun pendidikan nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Fokus pada kurikulum ini bukan pada aktivitas belajar siswa, melainkan pendidikan watak kesadaran bernegara dan semangat kebangsaan. Materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai upaya membentuk manusia yang merdeka dan berdaulat. Kurikulum yang kedua, kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ia memulai menunjukkan sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Penekanannya adalah pada keterkaitan isi pelajaran dengan kehidupan nyata, dan pembelajaran mulai diatur lebih rinci per mata pelajaran. Salah satu ciri utamanya adalah guru mulai ditugaskan mengampu satu mata pelajaran khusus sehingga muncul spesialisasi pengajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Ini mulai disebut rencana pendidikan. Pemerintah mulai berupaya memberikan pengetahuan akademik dan keterampilan dasar pada siswa SD. Kurikulum ini mengenalkan konsep Pancawardhana, yaitu 5 aspek perkembangan siswa, seperti moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Tujuannya adalah membentuk siswa yang seimbang secara intelektual, emosional, dan fisik. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengembangan kemampuan praktis dan fungsional dalam kehidupan. Selanjutnya, kurikulum 1968 dibuat pada masa Orde Baru. Kurikulum ini menggantikan sistem Pancawardhana dan kembali menekankan pada pembentukan manusia seutuhnya, berlandaskan Pancasila. Kurikulum ini dibagi ke dalam 3 kelompok utama, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanan lebih besar diberikan pada isi materi pelajaran daripada proses pembelajaran, dan sifatnya lebih teoritis serta kurang terhubung dengan kondisi nyata di lapangan. Berikutnya, kurikulum 1975. Munculnya kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen modern, yaitu manajemen by objective atau MBO. Semua komponen pembelajaran dirinci secara detail dalam bentuk satuan pelajaran dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Metode dan evaluasi pembelajaran juga ditentukan secara sistematis. Namun, kurikulum ini dikritik karena terlalu membebani guru dan tugas administratif yang banyak, dan terlalu fokus pada prosedur daripada hasil. Berikutnya, kurikulum 1984 sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan proses belajar yang dikenal dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini memposisikan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Proses belajar meliputi pengamatan, pengelompokan, diskusi, hingga pelaporan. Meskipun konsepnya progresif, pelaksanaannya di lapangan banyak mengalami masalah karena keterbatasan pemahaman guru dan sarana pendukung. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum ini mencoba menggabungkan pendekatan tujuan dan proses dari kurikulum sebelumnya. Namun, akibatnya kurikulum menjadi sangat padat, sehingga siswa terbebani dengan terlalu banyak materi. Kurikulum ini juga memperkenalkan muatan lokal yang disesuaikan dengan kondisi daerah, seperti bahasa, kesenian,
dan keterampilan lokal. Suplemen 1999 ditambahkan sebagai tambal sulam, namun belum menyelesaikan persoalan utama. Yang berikutnya, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK merupakan perubahan paradigma dari pembelajaran berbasis materi menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. 3 unsur utama KBK adalah pemilihan kompetensi, indikator keberhasilan, dan strategi pembelajaran. Sehingga diharapkan mampu mencapai kompetensi baik secara individu maupun kelompok. Siswa diharapkan mampu mencapai kompetensi baik secara individu maupun klasikal. KBK berorientasi pada hasil belajar dan menggunakan berbagai metode serta sumber belajar. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses belajar yang dilalui oleh siswa. Kurikulum 2006 KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP merupakan pengembangan dari KBK dengan semangat desentralisasi. Pemerintah pusat hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sesuai konteks lokal dan karakteristik peserta didik. KTSP menuntut guru lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun silabus serta melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Berikutnya kurikulum 2013. Kurikulum ini memperkuat konsep pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan tematik integratif. Tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang produktif, kreatif, dan berkarakter. Penilaian dalam kurikulum ini mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, serta menerapkan pembelajaran tuntas yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, kurikulum merdeka diperkenalkan sebagai respon terhadap tantangan pembelajaran selama masa pandemi dan kebutuhan akan fleksibilitas pendidikan. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan pendekatan berbasis proyek, dan berlandaskan pada profil Pancasila. Cirinya adalah penggunaan capaian pembelajaran atau CP yang menggantikan standar sebelumnya, serta keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal. Tujuan akhirnya adalah menciptakan proses pembelajaran yang merdeka, menyenangkan, serta mengembangkan karakter dan kompetensi siswa secara utuh. Kesimpulannya yaitu, perjalanan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan bangsa dan perkembangan zaman. Dari sistem warisan kolonial hingga kurikulum merdeka, perubahan terus dilakukan demi menciptakan pembelajaran yang relevan, berfokus pada siswa, dan mendorong penguatan karakter serta kompetensi.